Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi membuai ovum untuk membentuk zigot. Dan zigot itu sendiri adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi sebuah embrio. Analisis sperma adalah prosedur medis yang dilakukan dengan mengambil sampel sperma pria untuk diperiksa di laboratorium. Tunggu dulu Sobat ATLM, untuk mengetahui tentang pekerjaan ATLM dan juga pemeriksaan apa saja yang ada di laboratorium medik, subscribe dan ikuti terus channel ATLM Cerdas. Terima kasih. Analisis sperma biasanya dilakukan bila dokter mencurigai adanya masalah kesuburan pada pria akibat program hamil yang sering kali gagal. Apa persiapan sebelum pemeriksaan analisis sperma? Saat pengumpulan sampel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain tidak melakukan ejakulasi dalam waktu 2-7 hari sebelum pengambilan sampel. Wadah untuk menaruh sampel terbuat dari bahan non-toksik, dan pastikan wadah sampel benar-benar bersih dan bebas dari kontaminasi bahan-bahan lainnya. Pengeluaran sperma dapat dilakukan dengan cara masturbasi tanpa cairan pelumas. Namun bila masturbasi bertentangan dengan agama atau kepercayaan, cobalah mengumpulkan sperma pada saat berhubungan seksual, misalnya dengan menggunakan kondom khusus atau melakukan senggama terputus. Usahakan Anda dalam kondisi yang nyaman saat mengeluarkan sampel dan mencuci tangan sebelumnya. Dan sampel sperma harus diperiksa maksimal 1 jam setelah dikeluarkan. Dan bagaimana proses dan hasil pemeriksaan dari analisis sperma tersebut? Sperma akan diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. Secara makroskopis untuk melihat volume, bau, dan warna sperma, likuifaksi atau durasi sperma dari kental menjadi cair, dan tingkat keasaman atau pH. Secara mikroskopis untuk melihat jumlah atau konsentrasi sperma, gerakan sperma atau motilitas, bentuk sperma atau morfologi, berapa banyak sperma yang hidup, dan kandungan sel darah merah dan sel darah putih. Hasil pemeriksaan sperma yang sehat memiliki ciri-ciri volume 1,5 ml setiap kali ejakulasi, berwarna putih keabu-abuan, likuifaksinya 15-60 menit, kekentalan atau viskositas kurang dari 2 cm, tingkat asam basa atau pH di antara 7,2 sampai 7,8, konsentrasi sperma 16 juta per mililiter atau lebih, total pergerakan atau motilitas 42% ke atas dengan gerakan progresif 30% atau lebih, kemampuan hidup sperma atau viabilitas minimal 54% tergantung metode yang digunakan, dan jumlah sel darah putih kurang dari 1 juta ml. Faktor apa saja yang dapat menurunkan kualitas sperma? Faktor yang dapat menurunkan kualitas sperma antara lain adalah kebiasaan merokok, minum alkohol, kurang berolahraga atau justru berolahraga yang berlebihan, kurang istirahat, pola makan tidak sehat, suhu panas di area penis seperti saat mengendarai motor roda 2 atau saat berendam air panas, dan menggunakan celana yang terlalu ketat.
Bagaimana jika kualitas sperma itu jelek? Anda bisa menghindari kegiatan yang bisa mengurangi kualitas sperma seperti yang disebutkan tadi, dan juga bisa melakukan terapi medis, terus terapi psikologis, dan juga operasi. Sampai jumpa.